Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di pelajaran matematika bersama saya Ibu Elva. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang modus data berkelompok, di mana sebelumnya kalian telah belajar tentang modus untuk data tunggal. Nah, masih ingat kalian tentang pengertian modus ya, bahwa modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Jika dalam data berkelompok nanti bisa dilihat dari nilai atau data yang frekuensinya paling besar. Nah, untuk menentukan modus data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut, di mana modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali P, di mana MO adalah modus, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 merupakan frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas atau interval. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, diketahui data sebagai berikut. Jadi ini ada data dalam tabel, di mana data ini termasuk data berkelompok karena nilainya masih dalam interval. Dan ini adalah frekuensinya. Nah, langkah pertama untuk menentukan modus, kita lihat frekuensi yang paling besar. Dalam soal ini, frekuensi yang paling besar adalah 7. Nah, sehingga 7 ini atau kelas ketiga, ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga ini merupakan kelas modus. Nah, kita tentukan dulu kelas modusnya adalah kelas ketiga, karena frekuensinya yang paling besar. Nah, berikutnya kita tentukan L, di mana L adalah tepi bawah. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Masih ingat ya pelajaran yang dulu? Di mana L adalah batas bawah dikurangi 0,5. Pada kelas modus ini, batas bawahnya adalah 7. Nah, 7 dikurangi 0,5 sama dengan 6,5. Jadi L-nya sudah ketemu 6,5. Berikutnya kita akan menentukan D1, di mana D1 merupakan selisih ya. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau kelas atasnya. Jadi D1-nya 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, berikutnya D2, kebalikan dari D1. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita menentukan P. P merupakan panjang kelas atau interval. Kita lihat di sini kelas pertama 1 sampai 3, kelas kedua 4 sampai 6, kelas ketiga 7 sampai 9 dan seterusnya. Nah, kita lihat semua bahwa interval masing-masing kelas ini adalah 3. Ya, misalkan saja ini kelas pertama 1 sampai 3, berarti 1 2 3. Kelas kedua 4 sampai 6 berarti 4 5 6 dan seterusnya. Jadi panjang kelasnya atau intervalnya 3. Setelah kita menentukan ini, kita masukkan ke rumus modus, yaitu L plus D1 per D1 plus D2 kali P. Kita masukkan L-nya 6,5 ditambah D1-nya 1, D1 plus D2-nya adalah 1 plus 2. Ini ya, ini D1, ini D2. Dan panjang kelasnya 3. Nah, sama dengan 6,5 plus 1 per 3 kali 3. Nah, kemudian kita hitung 6,5 plus 1 sama dengan 7,5.
Jadi modus dalam contoh soal ini adalah 7,5. Untuk soal nomor 2, kita disuruh menentukan modus ya. Ini tentukan modus dari data berikut. Tentukan modus dari data berikut ya. Jadi datanya ini disajikan dalam bentuk histogram. Nah, datanya disajikan dalam bentuk histogram, tetapi prinsip mencari modusnya sama dengan data berkelompok. Karena histogram ini awalnya juga dari data berkelompok. Nah, ingat kembali untuk menentukan modus, kita tentukan yang pertama adalah frekuensi yang paling besar. Kita lihat bahwa di histogram ini frekuensi yang paling besar adalah 16. Jadi kelas modusnya adalah ini. Kelas ketiga. Nah, karena kelas modusnya kelas ketiga, kita lihat tepi bawahnya. Di mana tepi bawahnya adalah ini. Nah, L-nya langsung ketemu 156,5. Jadi, berbeda dengan data berkelompok. Kalau data berkelompok itu kita harus menghitung L-nya dulu dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Tetapi kalau pada histogram, jika diketahui tepi bawah dan tepi atasnya, kita langsung bisa pakai. Ya, ini menunjukkan tepi bawah kelas ketiga. Nah, kemudian setelah kita tentukan L, kita tentukan D1, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 16 min 12 sama dengan 4. Kemudian D2, frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 10. Nah, jadi 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Nah, sekarang panjang kelasnya. Panjang kelasnya kita bisa menentukan dengan cara panjang kelas untuk histogram ini bisa kita tentukan dengan cara ini. Tepi atas kelas dikurangi ini, tepi bawah kelas ya. Jadi 162,5 dikurangi 156,5. Nanti ketemunya 6. Nah, ini ya. Setelah mencari ini, kita masukkan ke rumus modus, yaitu L plus D1 per D1 plus D2 kali P. Sama dengan L-nya 156,5 ditambah D1-nya 4. D1 plus D2 4 plus 6 kali panjang kelasnya 6. Sama dengan 156,5 ditambah 4 per 10 kali 6. Nah, kita bisa hitung ini. Kita sederhanakan 156,5 ditambah ini kita bagi 2 yaitu 2, ini 5 sehingga 12 per 5. Ini saya ulangi, saya pindah di sini biar kelihatan. Jadi kita hitung modus sama dengan 156,5 ditambah 4 per 10 kali 6 sama dengan 156,5 ditambah, ini bisa kita sederhanakan, misalkan ini 2, ini 5 kali 6 sehingga 156,5 ditambah 12 per 5 sama dengan 156,5 plus 12 per 5 itu 2,4. Jadi hasilnya 156,5 ditambah 2,4 sama dengan 158,9. Jadi modus dalam data histogram ini adalah 158,9. Baik,
Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, kalian bisa kerjakan soal latihan berikut ini. Ini adalah soal latihannya. Nanti kalian kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Demikian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.